Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bultawaka dan sekarang kita akan membahas tentang knowledge area kedua tentang manajemen proyek. Dan di sini nanti kita akan bahas tentang banyak hal. Yang pertama ada jenis dan pengertian scope management, plan scope management dan college requirement, serta ada define scope, create BPS, dan valid scope, control scope. Nah, apa sih scope management itu? Manajemen adalah proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek hanya akan melaksanakan dan menyelesaikan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek tersebut. Jadi ini akan membahas tentang batasan-batasan apa saja yang harus dikerjakan, tentang aktivitasnya proyek, apa yang harus dilakukan, dan apa saja yang tidak harus dilakukan, serta hasil proyeknya seperti apa, apakah skopnya itu seperti apa, apakah dia akan menuju investor itu atau tidak sama sekali, itu akan dijelaskan di sini. Dan dari scope ada dua, yaitu ada project scope dan product scope. Project scope adalah lebih ke batasan-batasan aktivitasnya di dalam proyek, dan product scope adalah membahas tentang klarifikasi hasil proyeknya. Nah, proses yang pertama adalah plan scope management, yaitu adalah proses pembuatan rencana lingkup proyek, meliputi bagaimana lingkup proyek didefinisikan, dievaluasi, dan dikontrol. Jadi proses ini akan menuntut bagaimana lingkup proyek akan dikelola selama proyek ini berlangsung. Nah, ada input, tools and techniques, serta output. Dan inputnya ini adalah project management plan. Jadi project management plan yang telah dibuat di integration management yang telah saya bahas kemarin. Dan inputnya juga ada project charter, yaitu juga sudah dibahas kemarin, serta enterprise environmental factor. Jadi ada faktor-faktor lingkungan perusahaan atau tempat proyek yang dapat mempengaruhi proyek, seperti apakah nanti ada infrastrukturnya atau apakah yang dapat mengganggu atau dapat menghambat sebuah proyek, atau sebagai sebuah faktor di mana kita harus tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan ini, serta ada organizational process asset. Jadi ini adalah seperti suatu proses perusahaan yang dapat menjadi batasan-batasan atau sebuah aturan bagi kita. Lalu ada tools and tekniknya. Tools and tekniknya adalah ada dua, yaitu ada advertisement dan meetings. Ini sedang salah ketik ya, maaf semuanya. Jadi advertisement dan meeting ini akan digunakan untuk sebagai prosesnya bagaimana kita mendevelop hasilnya scope management plan. Jadi akan dinilai oleh advertisement dan dinilai oleh seorang expert, dan itu akan adalah pertemuan atau rapat yang dilakukan untuk menentukan scope management plan-nya. Outputnya adalah scope management plan. Scope management plan ini adalah menjelaskan detail dari scope-nya atau detail project scope statement. Jadi menjelaskan tentang batasan-batasan proyek itu seperti apa termasuk produknya dan juga aktivitasnya. Lalu dari requirement management plan, yaitu bagaimana requirement di plan, di track, dan di report. Jadi dia juga akan mendapatkan kebutuhan dari proyek. Jadi requirement apa yang dibutuhkan dan bagaimana perencanaannya, bagaimana detailnya, dan dilaporkannya akan dilakukan dan dijelaskan di requirement management plan. Jadi itu outputnya. Yang kedua adalah collect management requirement. Yang kedua adalah collect requirement. Itu adalah proses yang menentukan, mendokumentasikan, dan mengelola kebutuhan stakeholder untuk mencapai tujuan proyek. Proses ini adalah dasar untuk pengelolaan lingkup proyek termasuk juga lingkup produk. Jadi requirement lebih ke kebutuhan stakeholder dan kebutuhan proyek untuk mencapai tujuan proyek. Inputnya adalah scope management plan tadi, terus program management plan juga tadi. Stakeholder management plan ini akan dijelaskan pada knowledge area yang menuju ke stakeholder. Jadi nanti ada scope area, ada stakeholder management, yang hasilnya nanti ada stakeholder management plan dan juga stakeholder register, dan juga ada project charter. Project charter ini kita akan mengambil dari list dari stakeholdernya. Tools and tekniknya, di sini kita ada interview, focus group, facilitated workshop, dan di sini adalah berbagai cara untuk dapat berkomunikasi dengan stakeholder tentang requirement-nya stakeholder yang mereka butuhkan seperti apa.
Lalu ada fase 1 group workshop, fokus grup creativity teknik, group decision making teknik, ada questionnaire and survey, observasi, prototypes, benchmark, context diagram, dan dokumen analisis. Outputnya nanti adalah sebuah requirement documentation dan requirement traceability matrix. Jadi traceability matrix adalah sebuah tabel yang dimana nanti manajemen proyek dapat menilai apakah requirementnya sudah didapatkan atau belum, atau gimana ada di requirement traceability matrix. Lalu di selanjutnya adalah define scope. Jadi adalah proses membangun deskripsi yang lebih mendetail mengenai proyek dan hasil diinginkan. Define scope dapat menguasai hal yang diperlukan dan tidak diperlukan dalam mengerjakan proyek. Itu adalah manfaatnya. Output inputnya adalah scope management plan, yang tadi adalah project charter, requirement documentation, organizational set. Toolsnya adalah assessment, product analysis, alternative generation, and possible workshop. Jadi tidak jauh berbeda dengan yang ini. Jadi terus tekniknya lebih ke bagaimana kita rapat-rapat untuk menentukan skopnya, dan ini lebih sedikit karena kita sudah mendapatkan requirement-nya dari requirement dokumentasi yang telah dilakukan dari sebelumnya. Yang pertama adalah advertisement, adalah penilaian dari expert, produk analysis adalah analisis dari produk apa yang akan kita buat, dan alternatif generation adalah kita akan mendefinisikan atau mencari opsi-opsi lain dalam aktivitas proyek. Jadi lebih ke plan B atau plan C. Dan fase workshop adalah workshop atau sebuah mengumpulkan orang untuk bersama memikirkan bagaimana tentang design scope ini sendiri. Dan outputnya adalah project scope statement dan project document updates. Jadi project scope statement nanti juga akan dimasukkan di scope management plan, dan project scope statement adalah isinya lebih mendetail, dan project document updates. Dan project document updates ini obviously akan mengupdate dari isi dari mungkin dari PMP atau project management plan dan project charter yang sekiranya perlu diganti, atau dan membuat WPS. Dari proses membangun deskripsi yang lebih mendetail mengenai proyek dan hasil diinginkan, dapat mengetahui hal yang dan manfaatnya adalah dapat mengetahui hal yang diperlukan dan tidak diperlukan dalam melaksanakan proyek. Inputnya adalah scope management plan, project charter, requirement documentation, dan organizational process. Terus teknisnya adalah assessment dan decomposition. Jadi ini nanti akan menentukan work breakdown structure yang pada inputnya adalah scope management plan, project charter, dan requirement documentation serta organizational process set. Serta scope based. Jadi WBS itu apa sih? WBS adalah sekumpulan atau list dari aktivitas-aktivitas yang diperlukan dalam mencapai tujuan proyek. Jadi apakah nanti seperti kalau dalam proyek yang kami kerjakan di kelas kami adalah membuat produk seperti ini, membuat dokumen ini. Jadi nanti apakah nanti saya aktivitasnya pertama adalah mengikuti kuliah, terus membuat ini dan membuat video, itu adalah termasuk WBS-nya. Nanti WBS juga dapat memiliki nomor-nomor di mana juga dia akan disimpulkan di atasnya. Jadi bisa ada initiation di sini apa, terus execution dari sini apa, itu akan ada di WBS semua. Dan WBS itu tempatnya ada di mana? WBS itu tempatnya ada di scope baseline. Di scope baseline ini juga akan berisi tentang WBS Dictionary dan WBS Dictionary dan WBS itu bedanya adalah di WBS Dictionary dia lebih lengkap, ada tentang dari variablesnya, ada tentang resource-nya, juga dia juga memuat informasi lebih seperti cost atau yang lain kalau diperlukan. Dokumen update ini juga akan nanti gunanya akan menambahkan WBS-nya ke dalam project dokumen yang sebelumnya telah dibuat, seperti di PMP kita akan masukkan di sana atau di scope management lainnya. Validate scope.
adalah proses persetujuan secara formal mengenai hasil proyek. Kemudian nanti akan meningkatkan objektivitas dari hasil proyek dan validasi setiap indikatornya. Ini nanti akan setelah dilakukan proses tadi akan diteliti lagi untuk nantinya akan divalidate atau divalidasi. Bentuknya adalah project management plan atau PMP yang telah diupdate terus. Lalu ada requirement documentation, documentation metrics, verified deliverables, dan performance data. Tools and tekniknya ada investment dan group discussion dan making techniques. Group discussion making techniques. Jadi nanti dia di sini akan menginspeksi dari input-inputnya dan akan dinilai dan apakah sudah memenuhi skopnya dan ini yang menilai ada stakeholdernya. Jadi ada project manager, ada project sponsor, juga ada pemilik proyek. Dan nantinya akan menilai dan akan menghasilkan ini accepted deliverables. Jadi deliverables apa yang sudah disetujui dan mana harus direvisi tentang skopnya. Juga ada change request. Kalau misalnya ada penggantian, nanti ada change requestnya tentang penggantian aktivitas proyek atau apapun yang perlu diganti. Terus ada work information, adalah informasi tentang performa pekerjaan, dan juga ada project dokumen update. Ini misalnya project dokumen update adalah control scope. Jadi kita mengontrol scope dari proses pengawasan lingkup proyek dan produk proyek sehingga pengelolaan yang terjadi berdasarkan scope baseline memungkinkan scope baseline untuk terjadi di dalam proyek. Jadi lebih ke mengontrolnya apakah scope-nya sudah bisa berjalan sesuai rencana atau tidak. Intinya adalah project document plan, project management plan, requirement documentation, documentation metrics, organizational process asset, dan workforce data. Terus tools datanya adalah variance analysis, adalah sebuah analisis di mana dia akan membandingkan perbedaannya dari dokumen sudah ada. Outputnya adalah performance information, jadi informasi berdasarkan pekerjaan yang telah dilakukan itu akan dicantumkan di sini. Change request atau apabila ada perubahan-perubahan. Project management plan updates. Jadi kalau misalnya setelah ada perubahan, nanti akan perubahan yang menyangkut tentang 3 hal ini nanti akan diupdate kalau misalnya ada perubahan. Nah, sekian itu dari scope management plan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.